Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Kita kembali lagi pada materi ini. Saya akan memberikan sedikit contoh bagaimana kita menulis sebuah puisi dengan baik dan benar sesuai dengan langkah-langkahnya. Nah, ingat ya, pada pertemuan yang lalu kalian sudah berlatih menulis puisi sesuai dengan topik yang ada 2 topik ya kemarin. Nah, kemudian kalian sudah menulis puisi berdasarkan salah satu topik yang ada pada LKPD tersebut. Nah, sekarang saya akan memberikan materi dulu berkaitan dengan bagaimana kita menulis puisi dengan baik. Nah, sekarang coba diperhatikan di sini ya. Masih ingat ya, langkah-langkah menulis puisi yang ada pada materi itu kan diantaranya. Yang pertama adalah memilih tema. Tema nanti akan dipersempit lagi menjadi sebuah topik ya. Contoh, ini sebagai contoh saja, misalnya ada tema tentang angkutan umum. Kemudian topiknya adalah kereta api. Nah, itu jadi dengan seperti ini nanti kalian fokusnya adalah menulis puisi dengan topik kereta api. Nah, kita bisa lihat di sini contoh gambarnya seperti ini ya. Kereta panjang. Nah, seperti ini. Kemudian langkah yang kedua adalah menganalisis diksi. Setelah menganalisis diksi, nanti akan mengembangkan diksinya. Baru kemudian nanti kalian akan menyunting diksi tersebut. Nah, kita mulai saja ya. Dari tahap pertama ini sudah, ini sebagai contoh saja seperti ini. Kemudian dengan melihat pada gambar seperti ini supaya lebih memudahkan, nah, kita akan mulai untuk menganalisis diksi. Yang dimaksud dengan menganalisis diksi ini kalian adalah memilih diksi-diksi yang sekiranya nanti bisa kalian kembangkan menjadi bentuk puisi. Nah, kalau kita melihat pada gambar seperti ini, apa yang ada dalam pikiran kalian, tuliskan saja kata-kata itu. Nanti kita akan memilih diksinya. Mungkin tidak semua diksi itu nanti akan bisa dikembangkan, tidak masalah. Yang penting yang pertama adalah kalian tulis dulu semua diksi-diksi yang keluar dalam benak kalian. Sebagai contoh, misalnya kalau kereta itu kan terurai ya, panjang ya, jadi urai. Kemudian perjalanan. Kemudian ada kereta laju ya, kemudian ada ya perlahan. Kalau pertama kali melaju itu kan biasanya perlahan ya. Memisah karena kan kita mau pergi dari satu tempat ke tempat lain ya. Kemudian tempat. Menutup pintu atau menutup apa gitu ya. Kisah, ada cerita setiap kali misalnya menaiki kereta. Senyum, terpajang, malang. Jadi terkait dengan perasaan nanti yang muncul, lembut. Nah, kemudian misalnya sebagai contoh untuk lebih memudahkan, kita ketika naik kereta itu misalnya saya menyebutkan di sini satu contoh nama aja sebagai contoh nama orang yang misalnya sebagai teman kita, misalnya Ling. Ini nama orang ya. Nah, ini adalah contoh-contoh diksi yang kita bisa tulis berdasarkan dari gambar dan topik yang ada di sini ya. Nah, lalu langkah berikutnya apa? Kita akan mulai untuk mengembangkan diksi dengan menggunakan kata-kata yang sudah dituliskan di sini ya. Misalnya kan ini ada urai, perjalanan, kereta, laju, perlahan, memisah, tempat, menutup. Kemudian ada dan lain sebagainya itu ya. Nah, kita misalnya bisa langsung untuk menuliskan larik yang pertama, misalnya telah
Nah, sekarang anak-anak coba kalian perhatikan. Ini adalah contoh-contoh diksi yang sudah dikembangkan. Nah, saya ingin ini ya mengembangkan diksi itu menjadi 3 bait yang masing-masing baitnya terdiri atas 3 baris atau 3 larik seperti ini. Nah, ini ya dari kata-kata yang ada pada diksi itu. Misalnya urai perjalanan. Telah engkau urai sebuah perjalanan. Nah, jadi seperti itu. Kita kan mengembangkan diksi itu dengan cara seperti ini ya. Nah, terus misalnya kereta laju perlahan. Nah, misalnya pada kereta yang melaju perlahan. Seperti itu jadinya ya. Kemudian memisah tempat, menutup kisah. Nah, itu ya. Nah, memisah tempatmu dilahirkan. Nah, terus ada mungkin diksi-diksi tambahan yang tidak disertakan di situ, tidak apa-apa. Hanya kita perlu mencatat untuk diksi-diksi pokoknya ya. Tadi ada lembut, kemudian ada ling-ling dan sebagainya, itu dipakai ya. Misalnya ini ya, kau panggul hidup, ada kelembutan yang melukai pada laju kereta pertamamu. Nah, bersama ling-ling engkau ingin menutup sebuah kisah. Ling-ling itu temannya tadi itu ya, menutup sebuah kisah. Maka biarlah senyummu terpajang dalam kereta, mungkin malang mampu disihirnya. Nah, ini dari diksi-diksi tersebut. Nah, itu kita sudah sampai pada langkah yang ketiga. Selanjutnya kita akan menyunting diksi yang sekiranya bisa kita perbaiki ya. Ingat, di dalam puisi, bahasa puisi ini adalah bahasa kias ya. Jadi bahasa kias, bahasanya itu menggunakan apa? Kata-kata konkret. Artinya kata konkret itu kata-kata yang tidak makna sebenarnya ya. Maka kalian nanti di sini bisa untuk mulai menyuntingnya juga kalian sesuaikan dengan penggunaan gaya bahasa atau majasnya ya. Misalnya, telah engkau urai sebuah perjalanan. Nah, puisi yang baik itu adalah puisi yang semakin padat. Artinya kalau kata-kata yang digunakan itu tidak seperti kalimat ya. Kalau kata-katanya seperti kalimat itu malah justru puisinya kurang baik. Nah, sebagai contoh seperti ini, pada larik pertama, telah engkau urai sebuah perjalanan. Nah, kita bisa menyuntingnya, telah kau urai perjalanan. Nah, kita menghilangkan kata-kata yang tidak perlu digunakan. Itu kita sudah menyunting pada larik pertama. Kemudian pada kereta yang melaju perlahan, ini dihilangkan saja, kereta melaju perlahan. Jadi bahasanya lebih singkat lagi ya. Memisah tempatmu dilahirkan, ini sudah bisa. Kau panggul hidup, ada kelembutan yang telah melukai. Nah, ini supaya kita bisa menciptakan rima yang baik, ini diganti saja kata-katanya dengan yang hampir sama dengan mungkin kita hampir menyamakan dengan larik pertama pada bait kedua ini, hidup. Supaya kata-katanya yang muncul itu rimanya hampir sama, kita bisa menggantinya dengan ada kelembutan yang misalnya menyusup. Nah, ini rimanya sudah hampir sama ya. Pada laju kereta pertamamu, ini sudah bisa seperti ini. Nah, terus bersama ling-ling kau ingin menutup kisah, ini sudah bisa ya. Maka biarlah senyummu terpajang dalam kereta. Ini akan lebih tepat lagi kalau kita ganti, misalnya membiarkan senyummu terpajang dalam kereta, mungkin malang mampu disihirnya. Nah, ini jelas sekali di sini ada majas ya. Kita bisa menandai ini ada majas. Majas apa? Ini ada majas personifikasi. Ya, personifikasi itu majas yang membuat benda-benda selain manusia itu memiliki sifat seperti manusia. Senyum terpajang dalam kereta. Nah, itu personifikasi ya, seperti itu ya. Mungkin malang mampu disihirnya. Malang itu sifat ya, sifat kemalangan. Nah, seperti itu. Ini juga menunjukkan majas ya. Ini juga personifikasi. Nah, ini anak-anak. Jadi setelah melewati proses penyuntingan, ini nanti akan menjadi sebuah puisi yang ini ya sudah tepat seperti itu. Jadi cara-caranya ketika kalian ini
menuliskan sebuah puisi itu seperti ini. Diawali dari yang pertama adalah kalian menganalisis dulu diksinya, terus kalian kembangkan diksi-diksi tersebut, baru kemudian kalian sunting. Nah, ini adalah hasil jadinya. Hasil jadi ini bisa dituliskan ulang dengan diberi judul. Nah, misalnya dengan seperti ini, kita akan menuliskan hasil jadinya di sini ya. Tinggal kita paste aja. Nah, kita tinggal memberikan judul. Kalau kereta itu kan terkait dengan perjalanan, maka ini kita beri judul misalnya perjalanan. Nah, itu jadi judul itu ditentukan belakangan setelah puisinya itu jadi. Setelah puisinya itu kalian sunting, baru kalian menentukan judul yang tepat gitu ya anak-anak ya. Sekarang silahkan ini digunakan sebaik-baiknya untuk kalian bisa memahami materi dengan baik ya.